Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Malia dengan NIM 1902102042228. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah. Orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, yaitu penengah, pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pelerai atau pemisah perdamaian antara yang berselisih. Yang ketiga yaitu pemimpin dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia. Konsep moderitas keislaman sendiri memiliki sekurang-kurangnya 5 karakteristik. Yang pertama yaitu ideologi non-kekerasan dalam mendakwakan Islam. Yang kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya seperti sains, teknologi, demokrasi, HAM, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Yang keempat yaitu menggunakan pendekatan konstekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Yang kelima yaitu penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam atau istinbat. Dengan demikian karakteristik tersebut diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi, seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda sesuai objeknya. Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan lagi menjadi 4 wilayah pembahasan. Yang pertama yaitu moderat Islam dalam persoalan akidah, yang kedua yaitu moderat dalam persoalan agama, yang ketiga moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, yang keempat moderat dalam persoalan pembentukan syariat Islam. Pembahasan yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Dalam pengertian sehari-hari, kerukunan atau bisa disebut dengan rukun ialah damai dan perdamaian, dengan pengertian yang jelas bahwa kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama sendiri itu adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Istilah kerukunan sendiri itu bagi umat beragama yang pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan dalam pidato pembukaan musyawarah antar agama pada tanggal 30 November 1967 yang menyatakan adanya kerukunan antara golongan beragama merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi kabinet Ampera. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun yang berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lainnya, membiarkan orang lain dalam mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan itu berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hatinya yang penuh dengan keikhlasan.
Kerukunan sendiri dalam Islam mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap menerima antar manusia, saling mempercayai, saling menghormati, dan saling menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan. Berdasarkan pengertian di atas, kerukunan umat beragama sendiri itu adalah kondisi di mana umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, tidak membeda-bedakan, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, manusia harus saling memahami, saling mengerti, saling menyayangi, saling mengasihi, tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang dan terhalang oleh sekat-sekat perbedaan suku bangsa, agama, ras, dan lainnya. Sekian video saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.